semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Pagi Mari Pak. kita Pagi, Pak. mengawali kuliah di pagi hari ini yang sangat cerah sekali. Kalian apa kabar semuanya? Baik Pak, baik. Alhamdulillah baik, Pak. Jadi karena kita udah lama menjalani kuliah dengan secara daring, dengan secara virtual, mengumpulkan tugas dengan secara daring juga, misal melalui meeting in-house, juga melalui e-learning yang lainnya, atau media online yang lainnya. Nah, sebelum kita mulai masuk materi pada mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis ini, saya mau nanya nih kepada kalian nih, kepada saudara-saudara semua nih. Kira-kira kalian nih selama 1 tahun ini nih kuliah, 1 semester ini kuliah, gimana rasanya secara daring nih? Kan kita jadi nggak bisa saling ketemu, nggak bisa saling tatap muka. Gimana nih? Saya Pak izin menjawab Pak. Ya, silakan. Ya, Saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Nugraha. Ya Pak, menurut saya ya setahun terakhir ini dengan pembelajaran daring ya cukup efektif sih Pak menurut saya. Karena mengingat keadaan kita ya Pak dalam situasi pandemi, ya kita belajar daring itu untuk mengurangi penularan wabah pandemi COVID-19. Jadi apa yang kita lakukan itu salah satu bentuk ikhtiar Pak menurut saya Pak. Dan alhamdulillah berkat ikhtiar kita saat ini kita bisa bertatap muka akhirnya Pak. Alhamdulillah. Ya sangat menjadi pengalaman baru mungkin Pak. Untuk saya pengalaman baru dan untuk semua orang yang tadinya belajar itu intensif dengan bertatap muka, bertemu secara langsung. Ya kejadian 1 tahun terakhir ini membuat pengalaman baru untuk kita semua bahwasanya belajar pun bisa di mana saja dan kapan saja Pak. Sekian Pak dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudara Alfiansyah yang telah membagi ceritanya dalam hidupnya tuh selama 1 tahun dalam menjalani kuliah daring ya. Oke, lanjut. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menceritakan gimana ininya? Pak, saya Pak, Arya Pak. Oke, silakan Arya. Perkenalkan saya Arya Diva Maulana. Di sini menurut saya pribadi Pak, pembelajaran secara daring itu sangat tidak efektif Pak. Ada beberapa cara lain dalam pembelajaran yang di saat kondisi pandemi saat sekarang ini bisa menjadi lebih efektif Pak. Kita tidak hanya melihat bagaimana dari pandangan kesehatan, namun juga bagaimana kehidupan realitanya, yang dimana para mahasiswa atau murid yang belajar secara daring itu kebanyakan tidak fokus Pak. Fokus mereka sangat mudah terganggu oleh berbagai hal semacamnya seperti main game atau membantu pekerjaan di rumah, yang menurut saya menjadi sesuatu yang bisa lebih efektif dalam pembelajaran saat masa pandemi ini Pak. Akan lebih baik jika kita belajar langsung ke lapangan. Artinya bagaimana? Artinya misalnya kita ambil saja contoh, misalnya orang tua kita petani, kita bisa langsung belajar bertani, kita mempunyai skill, kita bekerja di lapangan, sehingga setelah daripada kita belajar secara daring selama 1 tahun yang dimana hasilnya itu tidak maksimal, kita bisa lihat bahwa itulah faktanya, hasilnya tidak maksimal. Maka untuk pembelajaran secara langsung kepada orang tua ataupun orang-orang sekitar yang terdekat secara langsung menuju lapangan itu sangat menjadi lebih efektif Pak. Sekian menurut saya Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih saudara Arya. Mungkin jatuhnya lebih ke sanggahan ya, berarti kurang pendapat dengan saudara Alfiansyah begitu ya. Oke, yang lainnya ada yang mau
Ya Pak. berbagi ceritanya lagi. Oke, silakan Asep. Ya, perkenalkan saya Asep Rahmat Hidayat. Menurut saya, mau tidak mau suka tidak suka pun pembelajaran daring adalah solusi terbaik di masa pandemi. Ya mau gimana lagi, karena kan bisa dibilang kalau misalkan tidak ada pembelajaran daring pun mahasiswa atau pelajar bakal seperti apa gitu kan, kalau misalkan tidak belajar seperti daring Pak. Kalau menurut saya sih kayak gitu Pak. Namun kontranya pun ada, seperti ada ekonomi yang tidak mendukung, contohnya seperti mungkin kuota atau HP dan yang lainnya sih. Kalau menurut saya udah pasti ya dari saya Pak. Oke, terima kasih kepada saudara Asep ya. Asep. Tadi ya Asep siapa namanya? Asep Rahmat Hidayat Pak. Oh, kepada saudara Asep Rahmat Hidayat. Terima kasih untuk telah membagikan ceritanya. Mungkin satu lagi nih, kira-kira Ahmad Saukil kan yang benar ya? Iya benar Pak, nama saya Oke, Ahmad mau Saukil. membagi, ya silakan Ahmad Saukil. Ya ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saukil, ini membagikan pendapat saya tentang daring di kala pandemi seperti ini Pak ya. Menurut saya kalau di masa awal pandemi itu daring itu sebagai solusi terbaik Pak, karena adanya ketakutan daripada wali murid maupun guru akan terpapar COVID, penyakit COVID yang kita tahu dampaknya itu sangat berbahaya Pak. Nah juga akan tetapi kalau di sini banyak juga yang namanya kekurangan dalam belajar daring ini, seperti misalnya kayak seperti contoh kayak anak TK dan SD itu ya, menganggap kalau di rumah itu anggapan mereka itu adalah tempat bermain Pak, daripada tempat daripada belajarnya. Terus kegelisahan dari orang tua juga, yang mana pembelajaran yang disampaikan melewati daring ini tidak tersampaikan dalam sepenuh atau 100%. Bagaimana misalnya kayak anak SD itu Pak kurang memahami bagaimana cara membaca, mau tidak mau nih orang tua harus yang mengajarkan lagi nanti di rumah Pak. Nah, jadi kayak gitu kegelisahannya juga. Apa ya Pak, tulisan kedua datang dari pengajar juga sih Pak. Yang pertama dari orang tua, yang kedua dari pengajar, karena materi yang disampaikan tidak bisa diterima secara 100% daripada murid. Mungkin itu sih pendapat saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Ahmad Saukil dan semuanya tadi, dari saudara Alfiansyah sampai terakhir saudara Ahmad Saukil. Oke, berarti kesimpulannya memang kalau kita menghadapi suatu hal, kita menjalankan suatu hal, pasti ada plus dan minusnya gitu. Mulai dari tadi ada nilai plusnya, kita dari seperti ini kita bisa menekan angka COVID sendiri, dan juga memang ini keputusan yang terbaik gitu. Yang minusnya mungkin dari yang tidak kita inginkan gitu loh. Ya kita nggak bisa ketemu, mungkin bisa juga yang benar-benar kita tidak inginkan, dalam artian ya kita nggak punya apa-apa, kita di device juga kurang, kita perangkat juga kurang. Jadi memang seperti itu keadaan sekarang. Ya kita sebagai kalian sebagai mahasiswa dan saya sebagai, dan kita hanya menjalankan tugas masing-masing. Kalian sebagai mahasiswa ya kalian belajar, kalian berusaha memahami. Kalau misalnya dari saya masih kurang jelas atau dari dosen yang lain, kalian bisa nih cari referensi dari jurnal, dari media yang lainnya seperti internet, yaitu YouTube bisa, atau mungkin yang sekarang lagi hype banget yaitu TikTok. Kalian bisa tuh belajar dari situ. Jadi jangan cuma jadi satu patokan si dosen ini sebagai patokan kalian gitu. Jadi masih banyak referensi kalian, dan kalian yang bagaimana mahasiswa
jangan mengeluh, tetap semangat. Oke, mungkin untuk pembelajaran awal kita nih saat ini mungkin itu aja cukup. Nanti untuk materi dan tugas nanti akan saya berikan di jadwal minggu depan. Mungkin cukup sekian dari kelas dari mata kuliah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.